Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Lisanul Fasihin dengan NIM 201201798 dari Lokal G, Matkul Psikologi Perkembangan Anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kita pada hari ini yang berkenaan dengan tahapan pertumbuhan manusia. Yang dimaksudkan tahapan pertumbuhan manusia yaitu bayi yang tumbuh menjadi anak-anak ataupun orang dewasa yang menua menjadi lansia. Dari tahap perkembangan manusia terdapat 8 fase tahap manusia dari alam kandungan hingga kematian. Yang pertama yaitu adalah fase prenatal dalam kandungan. Yang kedua fase bayi. Yang ketiga fase kanak-kanak awal. Yang keempat fase kanak-kanak tengah dan akhir. Yang kelima fase remaja. Yang keenam adalah fase dewasa muda. Yang ketujuh adalah fase dewasa tengah. Yang kedelapan adalah fase lansia ataupun fase dewasa akhir. Baiklah, adapun fase yang pertama yaitu adalah fase prenatal fase kandungan. Fase prenatal merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan. Jadi itu fase yang pertama yaitu adalah kandungan, yaitu paling lama berusia 9 bulan. Adapun fase yang kedua yaitu adalah fase bayi. Fase bayi ini pada tahapan pertumbuhan manusia, bayi sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi juga baru mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi sensorik dan motorik maupun sosialisasi. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Ia akan menangis saat lapar, mengantuk, popoknya penuh hingga kepanasan atau kedinginan. Semakin bertambahnya usia, maka anak akan semakin pandai bicara, bernyanyi, berjalan, merangkak, berjalan, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, ini adalah fase bayi. Adapun fase yang ketiga yaitu adalah fase kanak-kanak awal. Fase kanak-kanak awal disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5 tahun hingga sampai 6 tahun. Dalam tahapan pertumbuhan manusia ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri, seperti makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman-temannya. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah, seperti belajar membaca dan menulis, berolahraga ataupun aktivitas lainnya bersama teman-temannya. Ini adalah fase kanak-kanak awal. Fase ini adalah dimana fase anak baru riang-riangnya untuk bermain. Itu nama juga fase anak-anak. Adapun fase yang keempat yaitu adalah fase kanak-kanak tengah dan akhir. Yang dimaksudkan dengan fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6 tahun sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman di sekolahnya, dan mulai memperhatikan pencapaian prestasi. Ketika dipuji, si kecil akan mengembangkan rasa bangga dan kompeten. Namun, ketika gagal, ia akan merasa rendah diri. Jadi pada masa ini, anak itu sudah bisa mengembangkan bakat seperti membaca, berhitung, menulis, ataupun yang lain sebagainya. Jadi itu akan terjadi pada fase
akhir daripada anak, yaitu pada usia 6 sampai 11 tahun. Adapun fase yang kelima yaitu adalah fase remaja. Fase remaja adalah tahapan pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Sebenarnya prepubertas sudah terjadi pada usia 7 sampai 8 tahun dan sudah masa pubertas akan selesai pada usia 14 sampai 15 tahun. Lalu masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Dalam fase ini terjadi proses yang disebut sebagai pubertas. Proses ini mendorong pubertas fisik yang sangat cepat, misalnya tinggi dan berat badan bertambah, membesarnya, dan juga bentuk tubuh juga sudah berubah dari kecil hingga dewasa, dari pendek hingga tinggi. Itu juga termasuk dalam fase dewasa, fase remaja. Dan juga fase remaja juga mulai mandiri, termasuk juga fase mulanya kemandirian dalam remaja tersebut dan mencari jati dirinya sendiri. Ia akan berpikir secara lebih logis tapi memiliki perasaan yang sensitif. Selain itu, remaja umumnya lebih senang menghabiskan waktunya bersama teman-teman. Jadi fase remaja ini, pola pikir dari remaja itu akan sedikit demi sedikit pun akan berubah. Tetapi pada fase remaja ini juga dia banyak menghabiskan waktu-waktunya untuk ngumpul bersama teman-temannya. Adapun akhir dari fase remaja itu adalah pada usia 18 tahun. Adapun fase yang keenam yaitu adalah fase dewasa muda. Fase dewasa muda ini berlangsung sekitaran usia 19 sampai 40 tahun. Pada tahapan pertumbuhan manusia ini telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Fokus kehidupan di masa dewasa muda terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri, dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri ataupun orang lain, mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatannya. Jadi fase ini fase di mana dewasa muda ini dia lebih mementingkan pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Itu pada fase ini. Dan juga di fase ini juga dia tampak mandiri, prima, tampak bertindak secara bertanggung jawab. Ia pun juga mikir sebab dan akibat dari suatu pekerjaan yang akan dilaksanakannya. Itu terdapat pada fase dewasa muda. Lebih memikir ke depan. Itu terjadi pada usia 18 hingga 40 tahun. Adapun fase yang ke-7 adalah fase dewasa tengah. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40 hingga 60 tahun. Pada masa ini, Anda berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Namun, kondisi Anda tidak seprima sebelumnya. Wanita juga cenderung mengalami menopause di fase ini. Jadi di fase ini yaitu pada usia 40 hingga 60 tahun, di mana fase-fase ini seseorang yaitu fokus untuk membesarkan anak. Tentunya pada fase ini sudah nikah dan punya pekerjaan dan juga memiliki anak. Hingga di fase ini itu adalah fokus berkomunikasi dengan masyarakat, membesarkan anak, dan lain sebagainya. Baiklah, adapun fase yang terakhir yaitu adalah fase lansia, yaitu adalah fase dewasa akhir. Fase dewasa akhir ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Anda akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput. Masa
masa tubuh berkurang sampai menurunnya daya tahan fisik. Fungsi kognitif dan psikomotorik lansia juga mengalami kemunduran. Anda mungkin tidak mudah memahami perkataan seseorang, aktivitas menjadi terbatas dan kurang cekatan. Selain itu, lansia cenderung berfokus pada spiritual untuk bersiap menghadapi kematian. Jadi pada fase terakhir yaitu adalah fase tua, di mana pendengaran berkurang, selera makan pun berkurang, penglihatan pun semuanya berkurang. Mungkin untuk bekerja pun juga berkurang dan lain sebagainya. Itulah fase tua. Itu semua yang dulunya semangat pada fase ini akhirnya mengalami kemunduran. Dari selera makan, bekerja, beternak, berdagang dan lain sebagainya, itu terjadi kemunduran. Mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.